Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita membuka slide pembelajaran kelas 4, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar membuat laporan hasil wawancara. Coba kalian ambil kembali laporan yang telah kalian buat. Apakah penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada laporan tersebut sudah tepat? Kalian perhatikan, huruf kapital dipakai pada awal kalimat. Contoh, wawancara tentang tumbuhan. Jahe adalah tumbuhan penyedap rasa masakan. Kunyit, obat-obatan herbal. Lengkuas, bumbu untuk pindang patin. Ya, di situ huruf pangkalnya adalah W. Wawancara tentang tumbuhan. Nah, huruf W berarti huruf pangkalnya ada huruf besar, dan jahe adalah tumbuhan penyedap rasa masakan. Jahe itu berarti huruf J itu adalah huruf besar. Terus kunyit, obat-obatan herbal, berarti K, pangkal dari huruf kunyit berarti huruf K itu huruf besar. Terus lengkuas, bumbu untuk pindang patin, berarti L untuk kata lengkuas itu pangkal dari kalimat itu huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai pertama nama orang dan termasuk julukan. Contoh, nama Warta. Kedua, Herlan Adi Kusuma. H, A, K itu diawali dengan huruf besar. Khairun Nisa. Nah, K di situ berarti huruf besar, N di situ juga huruf besar. Si cerdas. Nah, itu si cerdas ini adalah julukan, nama julukan, berarti si S untuk si cerdas itu untuk nama orang, berarti si cerdas itu S itu huruf besar, C juga huruf besar. Si pandai, S itu huruf besar, P juga huruf besar. Ya, itu berarti huruf kapital dipakai sebagai pertama nama orang, termasuk juga julukan. Terus, penggunaan huruf kapital dipakai sebagai kata pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, terus dan bibi, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan dalam penyapaan. Nah, itu contohnya ya. Contoh, silakan duduk, Dik. Nah, kata dik di situ ya, dik di situ berarti menyapa untuk dik. Kata orang itu mempersilakan. Nah, orang itu mempersilakan. Dik itu untuk duduk. Terus ibu bertanya, "Kamu sudah pulang, Nak?" Nah, kamu sudah pulang, Nak. Nak di situ menyapa seorang anak. Berarti Nak di situ ditulis dengan huruf besar. Oke, selanjutnya. Sekarang kita penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca itu ada dua. Banyak ya. Kita sekarang belajar tentang tanda titik dahulu. Nah, penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat pernyataan. Contoh, tanaman harus disiram setiap hari. Titik. Nah, berarti hari situ adalah akhir dari kalimat, titik di situ, batasnya di situ ya. Tanaman harus disiram setiap hari. Nah, berarti sampai di situ hari, titiknya sampai di situ, akhir kalimat. Terus contoh kedua, pemanfaatan lahan kosong. Nah,
ada di situ titik. Berarti titik di situ akhir kalimatnya ada di kosong. Kata kosong. Kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 03.35.10. Nah, di situ. Berarti maksudnya pukul 3:35 menit 10 detik, ya. Berarti titik itu memisahkan dari angka jam. Angka 03 pasang lewat 35 menit 10 detik. Penggunaan tanda baca selanjutnya itu penggunaan tanda koma. 1. Nah, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet sekarang bukan barang asing lagi. Nah, di mana komanya itu? Berarti di antara unsur-unsur dalam perincian di situ adalah telepon seluler, komputer, atau internet, ya. Itu perinciannya. Terus contoh yang kedua, Hana menanam jahe, kunyit, lengkuas untuk penghijauannya. Berarti di sini perincian dari Hana menanam jahe, ada beberapa tanaman seperti jahe, kunyit, lengkuas, ya. Di situ di antara unsur-unsur perincian dari kalimat. Terus contoh yang ketiga, Rani menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, di situ berarti tanda koma itu dipakai untuk pembilangan. Kedua, penggunaan tanda koma yang dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti ya, wah, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Contoh, wah, indah sekali. Nah, itu ada kata seru, ya. Terus ada siapa namamu, nak? Nah, di situ dipakai untuk sapaan, ya, tanda koma untuk sapaan, ya. Dik, kamu sudah makan? Nah, ya. Dik, kamu sudah makan? Selanjutnya, lahan kosong dan tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Yuk perhatikan lagi selanjutnya. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Nah, salah satu cara penghijauan dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat seperti jahe, kunyit, serai, lengkuas. Nah, di sini ada cerita seorang anak, judulnya Merawat Tumbuhan dan Hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat. Di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.
Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti bergembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Berikut perilaku merawat tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kalian lakukan. Contoh, cara merawat hewan, yaitu dengan memberi makan supaya hewannya sehat dan tumbuh besar. Ya, selain dari situ nanti kalian beri contoh tentang cara merawat hewan selain dari yang Ibu contohkan. Contoh cara merawat tumbuhan yaitu menyiram bunga. Itu sudah satu contoh merawat tumbuhan. Selain merawat tumbuhan, kalian juga dapat melakukan penghijauan pada lahan kosong seperti perkarangan rumah, kebun sekolah, pinggir sungai, dan kebun penghijauan dilakukan dengan tanaman yang bermanfaat seperti jahe, kunyit, lengkuas, serai, dan masih banyak lagi tanaman yang bermanfaat lainnya. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.